Hai, nama saya Dina Kotronada dari kelas 1C dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mengulas novel Laut Bercerita dan ini adalah identitas buku. Judul buku Laut Bercerita dan penulis Leila S. Chudori. Jumlah halaman 379 dan ini adalah cetakan ke-19. Ini adalah identitas Leila S. Chudori. Leila S. Chudori lahir di Jakarta pada 12 Desember 1962 dan menempuh pendidikan di Trent University, Kanada. Karya awal Leila dipublikasi di berbagai media ketika ia berusia 12 tahun. Ini adalah beberapa karya Leila, yaitu Pulang, 9 dari Nadira, dan Malam Terakhir. Alur dari novel ini adalah maju mundur dan juga sudut pandang dari orang pertama. Berikut akan saya ulas novel Laut Bercerita. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Syair itu akan mengingatkan siapapun pada buku ini. Mengisahkan aktivis dengan latar 1991 sampai 1998, yaitu pada masa Orde Baru. Biru Laut dalam buku ini adalah seorang pencerita. Ayahnya adalah pimpinan redaksi di Jakarta dan ibunya adalah pemasak yang andal. Bahkan ketika diceritakan ibunya tengah memasak, saya bisa mencium aroma masakan Ibu Laut. Ia juga memiliki satu adik perempuan bernama Asmara Jati. Dalam buku ini, ia ditemani 4 aktivis yang juga sahabatnya bernama Kinan sang ketua, Sunu, Daniel, dan Alex Parazon. Mereka adalah mahasiswa UGM yang jiwa mudanya tengah berapi-api. Mereka adalah aktivis di bawah naungan Winatra. Ada satu kutipan yang membuat saya cukup tersentuh, dan juga kata-kata inilah yang membuat Laut mempertimbangkan apakah ia akan masuk Winatra atau tidak. Kira-kira begini kata-katanya. Kau harus bisa membedakan mana yang bermulut besar, omongan besar, dan mereka yang serius ingin memperbaiki negeri ini. Bahkan pada zaman itu, mahasiswa yang kedapatan membaca buku papram atau membaca buku-buku golongan kiri itu akan ditangkap. Aktivis Winatra bahkan menyewa sebuah rumah agar mereka terhindar dari intayan intel. Di sana mereka dapat membaca buku-buku golongan kiri, dan di sana juga mereka bisa mendiskusikan seperti buruh-buruh atau petani yang mungkin membutuhkan bantuan mereka, dan mereka membuat selebaran di sana secara diam-diam dan menyebarkannya secara diam-diam juga pastinya. Ada satu bab yang menceritakan di mana Laut bersama aktivis lain membantu para petani di Surabaya yang lahan sawahnya akan diambil secara paksa oleh pemerintah untuk dijadikan tempat latihan tentara. Para aktivis menamai aksi ini dengan nama Aksi Tanam Jagung. Ketika para mahasiswa sudah sampai di Surabaya, ada tentara yang mendengar kalau ada mahasiswa yang menyusup dan terdengar kabar bahwa mahasiswa akan membantu demo para petani. Dalam bagian ini saya juga ikut deg-degan ya, karena para tentara sudah mendatangi rumah warga satu persatu untuk mencari keberadaan Laut dan kawan-kawan. Saya cukup takjub dengan penulis karena saya rasa ia bahkan ada di tempat kejadian ketika diceritakan secara detail bagaimana para aktivis kabur tengah malam melewati gorong-gorong dan sawah. Bahkan mereka merunduk dan merayap di tengah malam yang kala itu hujan deras untuk menghindari para tentara. Dalam buku ini diceritakan secara rinci bagaimana penyiksaan yang dialami oleh para aktivis, seperti disekap, disetrum, disiram, dipukuli, digantung. Bahkan Laut bercerita, ia diinterogasi selama 6 jam di atas balok es dengan keadaan tubuh terikat dan tidak bisa bergerak. Sebelum banyak aktivis yang dihilangkan secara paksa, mereka sempat disekap, dikurung di bawah tanah selama berbulan-bulan, di dalam sel di bawah tanah selama berbulan-bulan. Meskipun banyak aktivis yang gugur pada saat itu setelah cukup sulit melawan rezim Soeharto, hasilnya cukup memuaskan karena pada 21 Mei 1998 Soeharto resmi turun. Dari banyaknya kesedihan dalam buku ini, ada satu hal yang paling membuat saya sedih, yaitu ketika saya sadar Laut dengan segala perjuangannya bersama para aktivis tidak sempat mengecap Indonesia yang berbeda, malah saya yang merasakannya. Terima kasih Laut. Saya merekomendasikan buku ini untuk kalian yang mungkin senang dengan sejarah atau mungkin penasaran dengan sejarah. Buku ini adalah jawabannya. Terima kasih.